Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Kemarin malam, Jumat malam Sabtu jam 19.00, sekitar 1 jaman ya, Bang Haji Roma Irama podcast bareng Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Jadi ada yang menarik dalam podcast yang bertajuk Bisikan Roma Menuju Akhir Kajian Nasab. Menarik disimak podcast Bisikan Bang Haji bersama Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani Jumat malam Sabtu jam 19.00, ya sekitar 1 jaman, yang mana dalam podcast tersebut mengupas tuntas dasar dan latar belakang tesis nasab Pak Alwi yang tidak terkonfirmasi sebagai dzurriyyah Nabi. Dalam paparannya, Kiai Imaduddin dengan lugas dan tegas menjelaskan secara rinci terputusnya nasab habaib klan Pak Alwi ke jalur Rasulullah SAW. Mula-mula beliau menjelaskan dasar membuat tesis. Karena keprihatinannya ada oknum Habib yang tidak berakhlak namun mengklaim dirinya memiliki darah tersambung kepada Rasulullah SAW. Sedangkan yang melatar belakangi beliau, penulisan beliau tentang nasab Pak Alwi, karena ada pernyataan oknum Habib yang merendahkan ulama saat persidangan dengan ucapan Rasulullah kakek ente atau kakek aneh. Dari sinilah lantas terinspirasi membuat penelitian. Benarkah kalau Habib Pak Alwi merupakan keturunan Rasulullah SAW? Ketika Kiai Imaduddin membuat penelitian dari kebiasaan klan Pak Alwi yang turun-temurun menjadi sebuah keyakinan akibat doktrin leluhurnya dari abad ke-10 hingga diterima oleh kaum muslimin pada umumnya, kalau mereka sahih sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW, mengungkapkan dan membongkar nasab Pak Alwi merupakan hal yang tidaklah mudah. Pasti berisiko, bahkan menghadapi tantangan besar, ibarat buah simalakama, disampaikan khawatir terjadi gejolak sosial. Tidak disampaikan, apalagi bisa-bisa membuat generasi di masa datang lupa akan sejarah leluhurnya dan tidak akan merasa bangga dengan para pahlawannya yang semuanya ternyata adalah pendatang. Atas keprihatinan Kiai Imaduddin melihat fenomena munculnya maling-maling sejarah dan perampok budaya, beliau merasa terpanggil untuk meluruskan sejarah bangsa yang telah ditutupi, bahkan dirampas oleh orang yang notabene tidak punya rekam jejak sebagai pejuang bangsa. Dengan kemunculan Kiai Imaduddin di podcast Bisikan Roma, yang langsung jalannya diskusi dipandu oleh Bang Haji Roma Irama sendiri, sejatinya dengan acara podcast tersebut makin membawa ke arah lebih baik dan membuka cakrawala wawasan bagi pihak-pihak yang masih ada di benak mereka pikiran ta'asubiah atau fanatik kepada Habib klan Pak Alwi. Dengan paparan yang sangat jelas, kita mendapat kesimpulan sampai kepada closing statement akhir Kiai Imaduddin dengan sangat bijak mengingatkan kepada siapapun, baik Habib Pak Alwi maupun para muhibbinnya, bahwa dengan penelitian tentang Pak Alwi didasari untuk menyampaikan bukti kebenaran kalau klan Pak Alwi bukan dzurriyyah Rasulullah SAW. Dan jika hasil penelitian Habib klan Pak Alwi dengan legowo mengakui, bahkan mungkin tidak mau
mengakui kalau diri mereka sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW, umat Islam Indonesia tidak ada alasan untuk membenci mereka. Dan kita harus tetap sebagai saudara seagama, selalu mencintai mereka. Kita bisa hidup bersama tanpa membanggakan nasab. Jika dengan tidak menyebut-nyebut nasab dan membanggakan nasab, toh para habaib masih bisa berkarya demi kemajuan bangsa. Masih banyak masyarakat sulit menerima kenyataan. Di hati mereka masih meyakini kalau Habib Klan Pahlawi adalah sebagai cucu keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Menurut pengamatan Kiai Imaduddin, mungkin sama dalam pandang kawan-kawan sefrekuensi yang mendukung tesis Kiai Imaduddin, bahwa alasan mereka belum bisa menerima tesis Kiai Imad karena yang pertama, bebesanan dengan habaib. Yang kedua, faktor pertemanan dengan para habaib. Jadi tidak enak untuk protes dan berdebat dalam mempersoalkan nasab Pahlawi. Yang ketiga, karena ada hubungan guru dengan murid. Harapan semua dengan digelarnya podcast Bang Haji Roma Irama bersama Kiai Imaduddin, tidak ada lagi orang-orang yang mengatasnamakan Rasulullah SAW berperilaku buruk dengan menjual-jual nama Nabi Muhammad SAW, tapi bertujuan untuk menipu umat, berbohong, menyerang pemerintah, dan berucap kotor. Selanjutnya, hikmah polemik nasab ini dapat lebih mengokohkan persatuan dan kesatuan tanpa harus merendahkan orang lain. Tidak boleh lagi ada suatu kelompok cuma karena gara-gara nasab lalu menghalangi orang lain untuk berkarya dan mendapatkan perlakuan tidak baik sampai sedemikian rupa. Bahwa siapapun, dari manapun, ras apapun, selama ia warga bangsa Indonesia harus diperlakukan secara adil dan punya hak yang sama di mata hukum. Demikian ungkap Kiai Imaduddin menutup pembahasan dalam tajuk Nasab Pahlawi di Bisikan Roma. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.